Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran baru kita dengan tema Iman adalah anugerah. Di awal pembelajaran kita, saya ingatkan kita supaya untuk menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga memakai masker ya kalau bepergian, kemudian bawa juga hand sanitizer, jaga jarak ya, supaya kita tetap selalu sehat. Oke, teman-teman, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ya anak-anak tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan doa. Kita akan mengambil sikap untuk berdoa. Mari kita siapkan hati, kita pejamkan mata, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami hendak belajar. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pembelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita akan mengawali pembelajaran kita dengan sebuah pertanyaan. Apa sih iman itu? Ada yang bisa jawab? Oke, iman adalah kepercayaan dan sikap taat kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, berarti kita juga sudah beriman. Nah, Tuhan itu siapa sih? Ya, kalau kita ditanya itu, kita jawabnya gimana dong? Oke, Tuhan itu adalah yang menciptakan kita semua, bumi dan segala isinya. Itulah Tuhan ya yang menciptakan semuanya itu bagi kita. Dan kita harus ingat bahwa kita dapat mengenal Tuhan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita dapat mengenal Tuhan Yesus dari kitab suci dan dari teladan orang-orang kudus. Nanti kita juga akan belajar ya dari dari seorang santo ya, Santo Agustinus ya, mengenai bagaimana kita harus beriman. Nah, anak-anakku, manusia atau kita ini serba terbatas. Maka karena kita terbatas, kita sangat membutuhkan Tuhan yang tak terbatas itu. Nah, anak-anakku, Tuhan itu maha besar, maha baik. Manusia senantiasa menerima kebaikan dari Tuhan. Ingat ya, waktu kita bangun tidur ya, kita bisa membuka mata, kita melihat cahaya matahari pagi. Itulah kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita memiliki orang tua yang baik, mama papa kita yang senantiasa mendampingi kita. Kita punya kakak, punya adik yang baik terhadap kita. Itulah yang namanya kebaikan Tuhan yang kita alami melalui orang-orang di sekitar kita ya. Nah, anak-anakku, manusia tidak dap, tidak akan dapat mengenal Allah dengan baik kalau ya Allah tidak menginginkan. Jadi manusia adalah makhluk terbatas. Maka karena manusia makhluk terbatas, manusia dapat mengenal Tuhan kalau Tuhan memperkenalkan dirinya. Ya, tanpa Allah memperkenalkan diri, maka manusia tidak dapat mengenal Allah. Seandainya Tuhan tidak mau memperkenalkan diri dan memberitahukan keinginannya untuk menyelamatkan manusia, maka manusia tidak akan selamat. Nah, anak-anakku, itulah yang disebut dengan anugerah, sesuatu yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Ya, paham ya teman-teman ya, anak-anakku ya? Jadi kita beriman karena Allah membiarkan kita, Allah mengizinkan kita untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan sendiri. Ya, nanti kita akan bersama-sama mengenal Santo Agustinus untuk mengenal bagaimana sih Santo Agustinus itu beriman. Ya, nah seperti Santo Agustinus yang pada masa mudanya penuh dengan hidup liar ya, tidak taat pada perintah Tuhan, namun hatinya merasa gelisah dan kosong. Dia mencari sesuatu dalam
berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. 9 tahun lamanya Santo Agustinus tersesat dengan menolak Allah dan mengutamakan kekuatan dirinya. Tetapi Santo Agustinus ya merasa tanpa kehadiran Tuhan hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Nah, Santo Agustinus banyak membaca buku, banyak belajar, tetapi dia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Maka pada usia 31 tahun, Santo Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya, doa-doa Santa Monica ya, Ibu Agustinus, serta berkat ajaran Santo Ambrosius, Uskup Milan. Nah, anak-anakku, karena Santo Agustinus mendengar tentang 2 orang yang sudah bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Petapa, Agustinus merasa malu. Sejak saat itu Agustinus mulai hidup baru. Demikian juga dengan kita. Kita sungguh senang karena dapat mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan itu bukan usaha kita. Itu semua karena anugerah dari Allah. Nah, anak-anakku, untuk rangkuman pembelajaran kita, yang pertama, iman berarti percaya dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah melalui Tuhan Yesus ya, yang kita kenal juga dalam kitab suci. Dan juga kita juga bisa mengenal dari teladan para santo santa pada orang-orang kudus. Iman itu adalah anugerah dari Allah ya, yang kita dapat cuma-cuma dari Allah. Dan Santo Agustinus merupakan teladan kita dalam beriman. Ya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita kembali kepada Tuhan, ingin menemukan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga iman kita selalu bertambah, ya, iman kita selalu tumbuh subur dalam hati kita untuk semakin mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semua yang telah Engkau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya Engkau teguh akan semuanya itu, sebab Engkaulah yang mengatakan, yang maha tahu, yang maha benar. Tuhan, tambahlah imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Seperti biasa di akhir pembelajaran, saya minta kalian untuk mengerjakan ini ya. Ada beberapa soal ya. Yang pertama, apa makna iman? Nah, oke, tadi sudah dijelaskan ya. Terus yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah? Oke, sangat mudah sekali ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk kebaikan Allah yang kamu rasakan ya, seperti pengalaman hidup kita tadi yang saya sudah juga jelaskan ya. Yang keempat, siapa Santo Agustinus itu? Ya. Oke, kemudian yang kelima, apa yang dapat kita teladani dari Santo Agustinus? Ya. Silakan nanti kalau cerita Santo Agustinusnya belum begitu jelas, nanti silakan browsing juga di internet ya. Cari di internet kisah Santo Agustinus ya, supaya kita tahu dengan detail ya, dengan terperinci mengenai Santo Agustinus ya. Karena tadi dalam pembelajaran hanya sekilas saja saya singgung. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Semoga kita selalu dilimpahi berkat oleh Allah, oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mencintai kita, Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia.
Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu mengimaninya, beriman kepadanya. Oke? Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dulu ya. Yang sudah, terima kasih sekali, kita bisa bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Sampai ketemu ya. Bye bye. Tuhan memberkati. Bye bye.